mangrove secara ekologis. Mangrove adalah tanaman unik yang tumbuh di kawasan pasang surut di daerah tropis dan subtropis. Keberadaan mangrove memegang peran penting dalam fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di antaranya sebagai sumber penyedia makanan, penyedia kayu, sabuk hijau yang berfungsi sebagai pelindung terhadap angin dan gelombang, pelindung ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun, tempat pemijahan dan tumbuh kembang berbagai biota laut bernilai ekonomi tinggi, dan habitat bagi banyak keragaman hayati yang terancam punah seperti burung, mamalia, reptil, dan amfibia. Bahkan hutan mangrove dilaporkan mempunyai kemampuan untuk menyimpan karbon 2 kali lipat dari hutan hujan tropis. Saat ini ekosistem mangrove semakin menurun, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi lahan tambak, pertanian, dan pengembangan infrastruktur perkotaan. Oleh karenanya, upaya restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove menjadi semakin penting. Upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan selama ini umumnya menggunakan metode penanaman propagul dan bibit mangrove secara langsung. Sayangnya, upaya dengan metode tersebut sering mengalami kegagalan. Meski demikian, entah apa sebabnya, sebagian besar orang masih terus mengulangi metode tersebut dan tetap saja gagal. Jika kita mau belajar dari alam, sering kita jumpai tegangan mangrove yang tumbuh di sekitar kawasan hutan mangrove yang masih tersisa. Hutan mangrove pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk meregenerasi dirinya dengan syarat tertentu. Pertama, jika hidrologi normal pasang surutnya tidak terganggu. Kedua, jika benih atau propagul yang tersedia dari hutan sekitar tidak terganggu jalannya. Adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Roy Robin Lewis III dan Mangrove Action Project, yaitu Ecological Mangrove Rehabilitation atau rehabilitasi mangrove secara ekologis, yang biasa disingkat menjadi EMR. Berbekal teori regenerasi mangrove secara alami, metode EMR tidak mengutamakan penanaman bibit secara langsung pada kawasan yang direhabilitasi, namun terlebih dahulu melakukan beberapa penilaian dan perencanaan yang mendukung terjadinya pertumbuhan mangrove secara alami. EMR merupakan upaya rehabilitasi yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah setempat yang terdiri dari 6 tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan penilaian ekologi. Penilaian ekologi bertujuan untuk memahami autekologi atau ekologi tiap-tiap spesies mangrove yang tumbuh pada suatu kawasan dan ekologi komunitas mangrove yang tumbuh alami di lokasi yang akan direstorasi dengan penekanan khusus pada pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pertumbuhan bibit. Metodologi yang digunakan dalam penilaian ekologi mencakup aktivitas pengukuran dan penelusuran tentang jenis habitat mangrove dan zona pasang surutnya. Mangrove hanya dapat tumbuh pada zona pasang rata-rata hingga zona pasang tertinggi. Kemudian jenis vegetasi di lokasi, baik yang ada saat ini maupun yang dulu pernah tumbuh di lokasi tersebut. Buah mangrove berbentuk buah pada umumnya dan buah bertangkai yang dikenal dengan propagul. Propagul bertunas ketika masih berada di pohon induk atau disebut dengan istilah vivipari. Inilah yang menyebabkan propagul tetap hidup untuk jangka waktu lama setelah jatuh di air. Propagul atau buah kemudian mengapung di air dan hanya terbawa arus sampai menemukan tempat cocok untuk tumbuh. Untuk memudahkan pemahaman tentang pola reproduksi mangrove yang tumbuh di lokasi, disarankan untuk membuat tabel yang memuat jenis spesies, jenis biji, waktu berbuahnya, tanda jika buah matang, dan ukuran buah jika matang. Karena bentuk dan ukurannya berbeda-beda, buah mangrove dengan spesies berbeda mengapung dengan cara berbeda pula. Buah yang lebih kecil seperti Avicennia, Aegiseras, dan Soneratia dapat mengapung jauh mengikuti arus. Makanya mangrove jenis ini biasanya mudah mencapai tempat baru atau daerah bekas mangrove yang sudah rusak dan cepat tumbuh jika menemukan tanah yang cocok. Spesies dari jenis ini dikenal sebagai spesies perintis. Tahap kedua yaitu melakukan penilaian hidrologi. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami hidrologi normal yang mengatur distribusi dan pertumbuhan alami spesies mangrove yang ditargetkan. Hidrologi normal diketahui dengan mempelajari kedalaman, durasi, dan frekuensi genangan air dari lokasi mangrove alami yang ada di dekat lokasi restorasi atau hutan referensi. Setiap spesies mangrove tumbuh pada ketinggian substrat yang berbeda dan tergantung pada toleransi terhadap paparan genangan air pasang. Mempelajari tabel pasang surut lokasi restorasi dan melakukan pengukuran ketinggian substrat dan kedalaman tempat tumbuhnya mangrove pada areal mangrove alami dan mencontoh tingkat kemiringan dan topografi substrat dari mangrove sekitar yang masih bagus kondisinya.
Salah satu faktor penting dalam perencanaan restorasi mangrove adalah mempelajari dan mencatat periode kritis tingkat genangan dan kekeringan dalam 1 bulan yang mempengaruhi kesehatan hutan mangrove dalam bentuk tabel. Berdasarkan penelitian Watson tahun 1928, ada 5 jenis mangrove berdasarkan faktor genangan air. Kelas 1 adalah mangrove yang tergenang oleh seluruh ketinggian air. Contohnya Rhizopora mucronata, Rhizopora silosa, Rhizopora apiculata, Avicennia, dan Seneratia. Kelas 2 adalah mangrove yang tergenang oleh ketinggian sedang. Contohnya Avicennia alba, Avicennia marina, Seneratia alba, dan Rhizopora mucronata. Kelas 3 adalah mangrove yang tergenang oleh ketinggian air normal. Contohnya Rhizopora, Seriopstagal, Silocarpus granatum, Lumnicera litterea, dan Exoecaria agalocha. Kelas 4 adalah mangrove yang tergenang hanya pada saat air pasang tinggi. Contohnya Bruguiera, Silocarpus, Lumnicera litterea, Exoecaria agalocha, dan kelas 5 adalah mangrove yang tergenang hanya pada saat air pasang tertinggi. Contohnya Bruguiera gymnorrhiza, Instia bijuga, Nipa fruticans, Heritiera littoralis, dan Exoecaria agalocha. Pembuatan gambar zonasi berdasar kondisi asli lokasi restorasi akan sangat membantu program rehabilitasi yang akan dilakukan. Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian gangguan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti perubahan lingkungan mangrove yang menghambat terjadinya regenerasi alami mangrove dan kemudian menentukan langkah untuk menghilangkan hambatan tersebut. Dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan menganalisa citra satelit masa lalu dengan pendekatan sistem informasi geografis, kita bisa mendapatkan informasi tentang perubahan apa yang terjadi dari kondisi alami hutan mangrove. Perubahan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan pertanian dan tambak, penebangan hutan di daerah hulu, serta pembangunan infrastruktur permukiman dan jalan di areal hutan mangrove menyebabkan terjadinya perubahan hidrologi normal ekosistem mangrove. Beberapa dampak dari perubahan hidrologi tersebut adalah munculnya tekanan bagi pertumbuhan alami hutan mangrove, seperti air tanah berkurang atau tidak dapat masuk ke kawasan mangrove dengan lancar. Kemudian arus pasang surut terhambat pertukarannya sehingga dapat meningkatkan kadar garam dan asam sulfat tanah yang dapat mematikan tanaman mangrove. Berdasar pengalaman kami dalam melakukan rehabilitasi hutan mangrove di bekas lahan tambak di Indonesia, vegetasi mangrove dapat tumbuh secara alami pada bekas tambak yang pematangnya rubuh karena terjangan ombak. Sedangkan pada area tambak yang pematangnya masih kokoh, tidak terdapat vegetasi mangrove alaminya. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem hidrologi merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pertumbuhan alami mangrove. Tahap keempat adalah penilaian atau penentuan lokasi. Tahap ini membutuhkan aktivitas pengorganisasian masyarakat karena terkait dengan penyelesaian masalah kepemilikan tanah untuk menjamin akses jangka panjang dan konservasi kawasan pasca pelaksanaan rehabilitasi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung keberhasilan dan ketersediaan biaya dan tenaga kerja untuk melaksanakan aktivitas rehabilitasi. Tahap kelima adalah merancang desain rehabilitasi. Dalam tahap ini dilakukan perancangan desain program rehabilitasi pada lokasi yang tepat yang dipilih dalam langkah 4. Desain ini mencakup upaya teknis untuk mengembalikan hidrologi yang sesuai yang memungkinkan pertumbuhan mangrove secara alami. Prinsip utama dalam rehabilitasi hidrologi adalah menciptakan kembali kemiringan dan ketinggian substrat alami yang akan mendukung aliran air secara normal dan memungkinkan rekrutmen dan pertumbuhan alami bibit mangrove. Perlu diingat bahwa kondisi akhir topografi hendaklah dirancang agar sesuai dengan hutan mangrove yang di dekatnya, sehingga dapat menjamin keberhasilan upaya perbaikan tersebut. Air pasang surut mengaliri keseluruhan areal mangrove, mulai dari batas mangrove yang mendekati daratan hingga mengarah ke laut. Semakin dekat dengan darat, lebar sungai semakin mengecil. Sebaliknya, semakin dekat dengan laut, sungai semakin lebar. Muara sungai merupakan media pertukaran air tawar yang bersumber dari darat dan limpahan air hujan dan air asin yang berasal dari laut. Jika aliran sungai ini terganggu, maka dapat menyebabkan areal mangrove mengalami kekeringan. Pada kasus rehabilitasi tambak, pematangnya perlu ditimbun, bedengan dan parit dapat diratakan dengan peralatan manual, ternak,
dan alat berat. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan membuat pintu-pintu air strategis pada pematang. Tanda X menunjukkan posisi strategis untuk pintu air guna membuat tiruan kecepatan normal arus air yang melewati mangrove. Desain hidrologi harus mencontoh aliran air sungai alami yang berliku dan semakin ke hilir semakin lebar seperti sebelum adanya tambak. Gambar orang yang sedang meratakan dengan skop ini menunjukkan titik-titik di mana parit-parit perlu ditimbun dan diratakan. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan monitoring yang memadai untuk sekurang-kurangnya selama kurun waktu 3 tahun ke depan pasca perbaikan hidrologi atau time zero untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan kuantitatif. Desain monitoring meliputi time zero plus 3 bulan, time zero plus 6 bulan, time zero plus 9 bulan, time zero plus 1 tahun, time zero plus 2 tahun, dan time zero plus 3 tahun. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pemantauan. Untuk mengetahui keberhasilan program rehabilitasi, sebelum pelaksanaan perlu dilakukan pengambilan baseline data pemantauan daerah yang direncanakan akan direhabilitasi. Ketika baseline pemantauan selesai, pelaksanaan perbaikan hidrologi sesuai rencana dapat dilakukan. Pelaksanaan perbaikan hidrologi ini bertujuan untuk menghubungkan tambak dengan laut sebagai jalur pertukaran air pasang. Jika implementasi selesai, selanjutnya tinggal menunggu dan memantau. Pemantauan pertumbuhan bibit dilakukan per 3 bulan pada tahun pertama, dan setiap tahun untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan mangrove alami terjadi dan sudah memenuhi kuantitas yang ditargetkan setelah sumber gangguannya diatasi. Dalam monitoring, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Mengamati spesies mangrove yang tumbuh, mengamati waktu pertumbuhan anakan mangrove, mengamati karakter pertumbuhan mangrove, mencatat tingkat kegagalan, mencatat tingkat akumulasi sampah-sampah, menyesuaikan tingkat kepadatan optimal anakan, memperkirakan biaya restorasi jika penanaman harus dilakukan, mengamati pengaruh pemanfaatan mangrove untuk keberlanjutan hutan mangrove yang direstorasi dalam jangka panjang, mengamati karakter ekosistem mangrove yang direhabilitasi yang mencakup flora, fauna, dan lingkungan fisik ekosistem mangrove yang baru, dan membandingkannya dengan kondisi mangrove yang sehat. Jika dalam monitoring tidak didapati bibit yang masuk atau jumlah bibit yang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, meskipun ketersediaan bibit di sekitarnya cukup, kita perlu mengkaji ulang saluran hidrologi yang telah direhabilitasi sebelumnya. Melakukan penanaman hanya jika kelima langkah di atas telah dilakukan, namun tidak menghasilkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Berikut adalah tips mengenai penanaman mangrove berdasarkan pengalaman kami selama ini. 1. Melakukan penyemaian. 2. Menanam propagul secara langsung. 3. Menanam biji. 4. Jika areal tersebut kekurangan sumber alami bibit, biji bisa dikumpulkan dari tempat lain yang memiliki banyak persediaan benih. Benih dan bibit kemudian disebarkan pada berbagai tingkat ketinggian air pasang. Tips lainnya adalah sebagai berikut. Sumber benih yang terbaik untuk penanaman di lokasi rehabilitasi adalah dengan mengambil benih atau anakan dari sumber benih atau anakan yang tumbuh di sekitar lokasi rehabilitasi. Mangrove alami tidak tumbuh berjajar, jadi tidak perlu ditanam sejajar. Penanaman berjajar dapat menciptakan gangguan bagi suplai air ke mangrove. Sebaiknya penanaman dilakukan secara acak dengan jarak tanam 2 meter. Ketika memindahkan anakan dari polybag ke lubang tanam, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. 1 orang memegang anakan dan yang lainnya menimbun tanah. Saat penimbunan, jangan memadatkan tanah dengan cara diinjak. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kantong-kantong air tanah yang diperlukan akar. Biarkan tanah di sekitar akar agak gembur. Pastikan bahwa permukaan tanah anakan selama di polybag sama dengan permukaan tanah pada lubang tanam. Pastikan akar anakan bebas dan leluasa masuk dalam lubang tanam. Ukuran lubang tanam sebaiknya 1,5 kali lebih besar dan lebih dalam daripada ukuran lingkar akar anakan. Pastikan akar anakan tidak membentuk huruf C ketika dipindah ke lubang tanam. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan anakan mati. Dan langkah yang terakhir adalah pastikan anakan tidak ditanam bersama polybag.